Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yaitu Google Drive dan Dropbox. Di sini saya bersama teman-teman saya, nama saya Gilman Isbul Islam. Lalu ada Saya Fawzaki Wijaya. Saya Rizal Maulana Nugraha. Saya Damara Ilang Sari. Saya Tasya Gapuri. baik. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fawas. Mangga waktunya saya silahkan. Google Drive adalah layanan penyimpanan data yang tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Google Drive diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas. Google Drive meliputi Google Docs, Google Sheet, Google Slide, yang mana merupakan bagian dari Google Docs Editor yang mengizinkan mengedit dokumen secara bersama atau berkelompok. Lanjut, Man. Di sini yaitu ada layanan Google Drive. Jenis layanan Google Drive itu meliputi yang pertama itu penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud ini berfungsi untuk menyimpan dan mengakses file dari mana saja dengan 15 GB penyimpanan gratis. Yang kedua ada Google Docs, Sheet, dan Slides. Aplikasi ini berfungsi untuk membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara online. Yang ketiga ada layanan berbagi dan kolaborasi, yang mana berfungsi untuk membagikan file dan kolaborasi dengan orang lain secara real time. Lalu ada Google Form dan Drawings, yaitu untuk membuat formulir dan diagram. Yang terakhir ada keamanan dan privasi, yang mana fitur keamanan ini berfungsi untuk mengamankan data seperti enkripsi dan autentikasi 2 faktor. Yang kedua ada kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan Google Drive menyediakan 15 GB penyimpanan gratis per akun. Nah, jika Anda butuh lebih, Anda bisa berlangganan Google One. Google One ini menyediakan kapasitas mulai dari 100 GB hingga beberapa terabyte. Lanjut, untuk pematerian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fawas. Mangga, Was. Yang pertama ada kebijakan keamanan. Google Drive memiliki kebijakan keamanan yang ketat. Data pengguna dienkripsi menggunakan AES 256-bit dan dilindungi oleh protokol enkripsi TLS atau SSL. Google secara teratur memperbarui infrastrukturnya keamanan untuk melindungi data pengguna dari ancaman. Selanjutnya kebijakan privasi. Kebijakan privasi Google Drive berbeda dari cloud lainnya. Pada Google Drive mengumpulkan konten yang Anda unggah dan tidak memiliki enkripsi zero knowledge. Namun Google Drive menawarkan 15 GB penyimpanan gratis antarmuka pengguna yang baik, kemampuan berbagi yang mudah, dan integrasi dengan layanan Google lainnya. Pertimbangan risiko keamanan dan kebutuhan koneksi internet saat menggunakan Google Drive. Yang terakhir ada kebijakan pencadangan dan pemulihan data. Pada Google Drive lebih berfokus pada penyimpanan file dan kolaborasi untuk penggunaan individu dan tim. Kebijakan pencadangan dan pemulihan data di Google Drive melibatkan enkripsi data, transfer ke pusat data cloud, dan penyimpanan lokasi yang aman terpisah dari infrastruktur TI perusahaan. Google Drive memungkinkan pemulihan file yang dihapus dengan mudah. OneDrive dan Dropbox juga memiliki fitur pemulihan, tetapi tidak semudah Google Drive. Baik, terima kasih Mas Fawas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Mangga, Rizal. OneDrive adalah layanan penyimpanan awan yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan file dan data mereka secara online yang dapat diakses dari berbagai perangkat dengan terhubung dengan koneksi internet. Pengguna dapat mengunggah file, membuat folder, dan berbagi dokumen dengan orang lain melalui OneDrive. Oke, Santi next. Layanan OneDrive. Layanan OneDrive. Yang pertama adalah OneDrive personal untuk pengguna individu. Yang kedua ada OneDrive for Business untuk kebutuhan bisnis dan organisasi.
Yang ketiga, OneDrive for Education, yaitu khusus untuk lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah OneDrive for Government, untuk keamanan dan kepatuhan pemerintah. Terima kasih kepada Riza. Untuk slide selanjutnya kepada Tasya, mangga. Oke, kapasitas penyimpanan. Yang pertama, OneDrive personal mulai dari 6 GB gratis dapat Yang pertama yaitu OneDrive personal mulai dari 5 GB gratis dapat diperluas dengan berlangganan Microsoft 365. Yang kedua, OneDrive for Business. Kapasitas penyimpanan bergantung pada paket bisnis yang dipilih, biasanya dari beberapa puluh hingga beberapa terabyte. Yang ketiga, OneDrive for Education. Kapasitas penyimpanan bergantung pada langganan lembaga pendidikan, seringkali berupa tak terbatas atau besar. Yang keempat yaitu OneDrive for Government, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pemerintah, seringkali mencakup kapasitas penyimpanan yang besar dengan penekanan pada keamanan dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang disediakan. Yang pertama yaitu ada files on demand, selanjutnya ada dokumen scanning, dan yang terakhir adalah personal vault. Untuk slide selanjutnya kepada Damara, saya silahkan. Baik, yang slide selanjutnya ada kebijakan keamanan, yang dimana ditentukan kebijakan akses untuk berbagai tipe pengguna seperti internal, vendor, kontraktor, dan pihak eksternal. Gunakan izin dan peran untuk mengatur akses ke file atau folder tertentu. Gunakan multi-factor authentication untuk memastikan bahwasanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data sensitif. Selanjutnya, ada yang disebut dengan kebijakan privasi, di mana kebijakan privasi OneDrive mengatur bagaimana data Anda dikumpulkan, yang digunakan dan dilindungi oleh layanan tersebut. Hal ini mencakup informasi tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan pilihan Anda dalam mengatur privasi Anda. Untuk selanjutnya kepada Tasya, mangga, saya silahkan. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan pencadangan dan pemulihan data. Kebijakan pencadangan dan pemulihan data untuk OneDrive biasanya mencakup langkah-langkah untuk mengamankan data, seperti mencadangkan data secara teratur, mengatur kebijakan retensi untuk file yang dihapus, dan memiliki prosedur pemulihan data jika terjadi kehilangan atau kerusakan data. Ini penting untuk memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi masalah. Nah, di sini ada Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud dan berbagi file yang memungkinkan pengguna menyimpan data secara online dan mengaksesnya dari berbagai perangkat. Nah, Dropbox juga menyediakan fitur kolaborasi yang memudahkan tim untuk bekerja bersama secara real-time pada dokumen, gambar, video, dan jenis file lainnya. Nah, berikut beberapa fitur utama Dropbox. Yang pertama yaitu penyimpanan cloud, yang berfungsi untuk menyimpan dan mengakses file dari berbagai perangkat. Yang kedua ada berbagi file, yang berfungsi untuk membagikan file dan folder dengan mudah ke orang lain. Lalu ada kolaborasi, yang mana berfungsi untuk berkolaborasi pada dokumen dan proyek secara real time. Lalu ada sinkronisasi otomatis, file ini disinkronkan otomatis di semua perangkat yang terhubung. Lalu ada fitur keamanan. Fitur keamanan ini seperti enkripsi data dan autentikasi 2 faktor. Nah, Dropbox tersedia dalam versi gratis dengan batas penyimpanan, serta versi berbayar dengan lebih banyak kapasitas dan fitur tambahan. Lalu di sini ada layanan Dropbox. Jenis layanan yaitu Dropbox menyediakan layanan yang beragam untuk berbagai jenis pengguna, mulai dari Dropbox Basic untuk pengguna individu hingga Dropbox Enterprise untuk perusahaan besar. Setiap layanan menawarkan fitur khusus dan tingkat penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada fitur-fitur yang disediakan: menyimpan dan melindungi file, berbagi folder dengan teman di Dropbox, dan simpan screenshot di Dropbox. Lalu di sini ada kapasitas penyimpanan. Secara umum, Dropbox menawarkan penyimpanan mulai dari sekitar 2 GB untuk pengguna gratis hingga beberapa terabyte untuk pengguna bisnis dan perusahaan besar.
kapasitas penyimpanan tergantung pada jenis langganan atau paket layanan yang dipilih oleh pengguna. Lalu di sini yang terakhir ada kebijakan keamanan. Dropbox didesain dengan perlindungan berlapis termasuk pemindahan data yang aman, enkripsi, konfigurasi jaringan, dan kontrol pada tingkat aplikasi yang didistribusikan di seluruh infrastruktur yang aman dan terus berkembang. Lalu untuk slide terakhir kepada Damara, mangga saya silahkan. Baik teman-teman, selanjutnya ada untuk layanan terakhir yaitu layanan Dropbox. Ada kebijakan privasi. Layanan Dropbox mencakup bagaimana Dropbox mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pengguna. Ini termasuk informasi tentang jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, serta hak dan kontrol yang dimiliki pengguna atas data mereka. Lalu pada kebijakan privasi juga menjelaskan bagaimana Dropbox melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah atau pengguna yang tidak sah, serta kewajiban hukum Dropbox dalam melindungi privasi pengguna. Dan selanjutnya teman-teman, layanan Dropbox juga memiliki kebijakan pencadangan dan pemilihan data, di mana pencadangan dan pemilihan data pada Dropbox mencakup langkah-langkah untuk mengamankan data pengguna dan memastikan ketersediaan data jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Ini memungkinkan terlibatnya redundansi data, pencadangan berkala, serta prosedur pemilihan data jika terjadi masalah, seperti pemilihan file yang dihapus atau sistem yang mengalami kegagalan. Selain itu, Dropbox juga mungkin memiliki kebijakan retensi data yang mengatur berapa lama data akan disimpan sebelum dihapus secara otomatis. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Semoga dapat ilmunya ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.